Yang nomor dua, wa minhum muqtasid, golongan pertengahan. Golongan pertengahan ini, kata para ulama tafsir, mereka ini masuk surga tanpa merasakan neraka, tapi mereka diinterogasi dulu, dihisap dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, orang beriman yang sempat dia dihisap, maka ketika itu dia dengan Allah berhadap-hadapan, lalu Allah tutup sater. Ada sater di sekeliling dia. Sehingga orang lain tidak tahu. Dan Allah akan bilang sama dia, Anda dulu begini kan, Anda dulu bermaksiat. Karena kecil Nabi, man husiba, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu Bapak Ibu, kata Nabi, man husiba uzziba. Siapa yang sempat dihisap, maka dia celaka. Siapa yang sempat dihisap di hari kiamat, diinterogasi sama Allah, ditanya sama Allah amalan-amalan di dunia, dia celaka. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, masa orang kalau dihisap diazab langsung? Kalau sempat dihisap, masa diazab langsung? Lalu bagaimana dengan ayat Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi kitab dari sebelah kanan, kan ada nanti dari kiamat diberi catatan amal dari kanan, ada pun dari kiri. Adapun yang diberi kitab dari kanan, maka Allah hisab dengan hisab yang ringan. Masa celaka? Kan hisabnya ringan, kata Nabi, dzalikal arad, maksud dari celaka. Kalau sempat diinterogasi sama Allah, dihisab sama Allah, maksud celaka di situ adalah dia dinampakkan semua keburukan-keburukan yang pernah dilakukan di dunia meskipun sudah bertaubat. Bapak Ibu punya enggak dosa? Semua kita punya dosa. Nabi Adam aja pernah melakukan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Setiap anak Adam salah. Sebaik-baik kesalahan bertaubat kepada Allah. Kita tuh ada dosanya Bapak Ibu. Kalaupun kita sudah taubat, bisa jadi di hari kiamat, kalau sempat golongan nomor 2 kita, dihisap dulu, baru masuk surga, mesti Allah akan tanya, Bapak dulu begini ya, ngambil jambu ya. Waktu itu, waktu masih SMP kan sudah balik. Waktu SMA juga, beli bakwan 3, dibayar 1 kan? Ya. Iya ya Allah, tapi saya sudah taubat ini segala macam. Ketika itu, kata Nabi, kita merasa, dibongkar sama Allah semua. Tapi kan tadi ditutup ya. Orang-orang lain kan nunggu jatah, dia nggak dengar tuh dibongkar dosanya. Ketika itu dia pun menyangka wara'a annahu halak dalam hadis. Dia menyangka saya celaka, nampaknya saya masuk neraka, Tapi Allah mengatakan, al-yaum ghafartu laka. Hari ini aku sudah ampuni dosamu, sekarang masuk kamu surga. Ini masuk surga tapi dihisap dulu. Gimana ciri-cirinya Bapak Ibu? Ya di bawah yang pertama, yang wajib dilakukan. Sholat wajib 5 waktu tidak tinggal. Puasa Ramadan tidak tinggal. Bukan kayak orang sebagian, puasa 3 hari pertama Ramadan, puasa 3 hari terakhir Ramadan. Pas takbir dia yang paling besar, Allahu Akbar. Nah ini gawat orang ini. Jadi yang wajib tidak pernah tinggal. Yang sunnah kadang-kadang dilakukan, kadang tidak. Kadang tahajud, kadang enggak. Kadang sholat duha, kadang enggak. Kadang-kadang dia sholat qobliyah ba'diyah, kadang-kadang enggak. Yang wajib aman, yang sunnah tinggal-tinggal, kadang dilakukan. Yang haram ditinggalkan total. Zina tinggalkan total. Minum tua tinggalkan total. Minum khamar sama aja ya. Sama, khamar tua sama aja. Judi tinggalkan total. Cuman dia jatuh dalam perkara-perkara makruh. Itu. Jadi kan beda kan Bu ya Pak ya? Sama yang pertama sama yang kedua kan? Yang pertama wajib, sunnah, aman. Haram, makruh, tinggal. Bahkan mubah, pilih-pilih. Yang nomor 2 ini enggak. Yang wajib dilakukan, yang sunnah kadang-kadang. Yang haram ditinggalkan, yang makruh kadang-kadang dilakukan. Yang mubah apalagi. Ini namanya muqtasid. Golongan pertengahan. Mereka dihisap dulu, habis itu baru dimasukkan ke surga. Yang nomor 2 ini ada gambaran? Belum juga lagi? Wah bahaya nih. Berarti nomor 3 lagi. Zalimu li nafsi. Menzalimi diri sendiri. Mereka ini masuk neraka dulu, tidak kekal tapi. Habis itu baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi mereka masuk neraka dulu Bapak Ibu, masuk neraka. Orang kalau masuk neraka, itu berapa lama? Dia berprode-prode dia. Labithina fiha ahqaba dalam hadis, dalam Quran. Orang kalau masuk neraka berperiode-prode. Satu periode itu 70 tahun. Satu harinya 1000 tahun tinggal di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 47 kalau tidak salah.
Kata Allah, satu hari di sisi Tuhanmu bagaikan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kalau ada orang masuk neraka sehari, itu 1000 tahun di dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan juga dengan hadis Nabi, yadkhulu fuqara'ul mu'min al-jannata min aghniyaihim binisfil yaum. Khamsumiyata amin. Kata Nabi, orang miskin dengan orang kaya lebih dulu masuk surga orang miskin apa orang kaya? Di sini banyak orang kaya apa orang miskin? Sama kita berarti. Miskin katanya. Semangat. Kalau di Bukit Tinggi, awak kaya saat itu. Mana lebih dulu masuk surga? Orang miskin apa orang kaya? Orang miskin. Dalam hadis orang miskin, jaraknya cuma tidak banyak, setengah hari aja cuma. Cuman setengah harinya khamsumiyah amin 500 tahun. Berarti kalau satu harinya 1000 tahun. Berarti kan pas tuh ayat dengan hadis. Nah, jadi ada orang di hari kiamat dia masuk neraka, tinggal di neraka berperiode-periode. Ahqaba, hukup-hukup. Satu periode 70 tahun. Satu harinya dari 70 tahun, 1000 tahun tinggal di dunia lamanya. Itu kalau dikali, siapa yang paling kencang matematikanya di sini? Coba Bapak Ibu hitung. 25 juta tahun. Ustaz langsung cepat. Itu saya ulang-ulang. Saya hitung itu pakai HP. 25 juta tahun. Kalau 2 periode, 50 juta tahun. Kalau 3 periode, 75 juta tahun. Dan dalam hadis kata Nabi, api neraka itu dipanaskan 1000 tahun. Api neraka warna merah. Uqida alaiha alfasanah ihmarrat. Uqida alaiha alfasanah ibyaddat. Uqida alaiha alfasanah iswaddat. Api neraka dipanaskan 1000 tahun pertama warna merah. Dipanaskan 1000 tahun kedua warna putih. Dipanaskan 1000 tahun ketiga warna hitam. Api neraka itu warna hitam Bapak Ibu. Kebiru-biruan. Dongker berarti ya. Api neraka begitu. Dipanaskan. Masuk dalam neraka itu dia. Bahkan ada keterangan orang kalau di neraka itu, dia itu berganti kulit sehari 100 kali. Ganti kulit. Dihancurkan. Makanya kalau orang beriman, dia asal dia beriman, kalau dia golongan nomor 3, dia masuk neraka dulu. Dicuci dia di situ. Dicuci, di laundry gitu kan. Udah agak-agak bersih dia. Dari ribuan tahun, berapa juta tahun di situ. Barulah dia masukkan ke surga. Ketika dia masuk surga, dikasihlah dia sungai kehidupan, dimandikan dia. Itu Bapak Ibu, ketika dia masuk surga, orang-orang di surga yang lebih dulu masuk surga, memanggil dia namanya Jahannamiyun. Apa namanya Bu? Jangan lu lagi nama anak Jahannamiyun nak. Ke nomor 3. Jahannamiyun, Jahannam. Apa Jahannam? Neraka Jahannam. Jahannamiyun, orang-orang yang pernah sarjana neraka Jahannam gitu. Jadi dia ex Jahannam, lulusan Jahannam ini katanya. Jadi mantan-mantan penghuni neraka Jahannam. Nah, di surga tuh nanti yang paling banyak yang nomor 3 ini. Bagaimana ciri-ciri mereka? Ulama tafsir menjelaskan. Mereka yang wajib kadang-kadang dilakukan. Kadang-kadang dia sholat maghrib, isya hilang. Subuh lebih hilang lagi. Nanti nongol dia waktu zuhur. Asar lakukannya juga. Maghrib hadir dia. Isya hilang lagi dia. Atau isya hadir, zuhurnya hilang. Nggak sholat dia. Yang wajib pokoknya nggak bermasalah lah. Yang sunnah apalagi. Yang wajib aja udah tinggal-tinggal, apalagi yang sunnah. Mana ada orang Bapak Ibu nak puasa Senin Kamis dia semangat, tapi puasa Ramadan tinggal, ada kayak gitu? Nggak ada. Yang ada Ramadan aman, yang Senin Kamis puasa Daud tinggal. Karena yang sunnah biasanya lebih nggak bisa. Minimal yang wajib lah Ustaz, kan begitu kita bilang. Dia nih yang wajib aja udah tinggal. Zakat, nak mau bayar zakat. Puasa Ramadan yang kayak tadi, 3 hari pertama, 3 hari terakhir. Biar nampak di awal, nampak di ujung. Di tengah-tengah hilang dia. Tak kemana nggak tahu. Jadi yang wajib, dia udah tinggalkan. Apalagi yang sunnah. Yang haram, dilakukan. Kadang-kadang ditinggalkan. Yang makruh, apalagi, lebih dilakukannya lagi. Yang mubah, jangan tanya lagi. Jadi golongan yang nomor 3 nih Bapak Ibu, begitu dia. Nah nanti dari kiamat dia masuk neraka, habis masuk neraka, baru dimasukkan ke surga. Dengan catatan tidak pernah berbuat syirik dia. Nah, jadi kira-kira yang nomor 3 kole aduh. Lai juga Ustaz, bansuan sualah aja. Jadi kalau Bapak Ibu pilih yang nomor 1 nampaknya agak pede, terlampau pede gitu ya kan. Nomor 2 nih agak mending lah nih. Jangan sampai nomor 3.
Kalau sempat nomor 3, itu tadi masuk neraka dulu.